Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gustina Afrianti, MSI, selaku dosen mata kuliah pengantar analisis real 1, serta teman-teman kelas 3A. Kami dari kelompok A3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat kelengkapan real yang beranggotakan Jihandika Prayogo, Nur Hafiza, Ratna Sapitri, dan Reza Agustina. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Reza Agustina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Ratna. Saya akan menjelaskan landasan teori. Pada teorema T1.1.10, jika A elemen bilangan real sedemikian hingga A lebih besar dari sama dengan 0, A lebih besar dari sama dengan 0, dan A lebih besar dari epsilon. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka akibatnya A sama dengan 0. Pada teorema 2.1.8, yang pertama, jika A elemen bilangan real dan A bukan sama dengan 0, maka A pangkat 2 lebih dari 0. Yang kedua, 1 itu lebih dari 0. Yang ketiga, jika N elemen bilangan asli, maka N lebih besar dari 0. Lalu pada teorema 2.2.8, misalkan A elemen bilangan real jika X berada dalam persekitaran pi epsilon di A untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka akibatnya X itu sama dengan A. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari D2.3.1. Misalkan himpunan S subset dari himpunan bilangan dari himpunan R dan himpunan S bukan sama dengan himpunan tak kosong, maka himpunan S dikatakan terbatas di atas jika ada U elemen di bilangan real sehingga U lebih besar dari sama dengan S, setiap S elemen S. Maka titik U itu disebut batas atas bagi S. Lalu kemudian himpunan S dikatakan terbatas di bawah jika ada W elemen bilangan real sehingga W lebih kecil sama dengan dari S, setiap S elemen S. Maka titik W itu disebut batas bawah bagi S. Lalu himpunan S dikatakan terbatas jika S terbukti terbatas di atas dan di bawah, dan dia itu dua-duanya berlaku. Nah, contohnya, misalkan kita punya himpunan S, misalkan kita punya himpunan X sama dengan suatu himpunan X elemen bilangan real di mana X kurang dari 2, maka S terbatas di atas, tetapi tidak memiliki batas bawah, sehingga tidak terbatas, meskipun dibatasi di atas. Kalau kita bisa lihat gambar di sini, 2 ini dibulatkan tak penuh. Kenapa tak penuh? Karena dia kurang dari kemudian kita bisa duga dua ini termasuk terbatas di atas. Kenapa? Kita bisa lihat nih, si 2 ini dia lebih besar dari seluruh himpunan yang ada di sini. Himpunan yang ada di sini. Jadi 2 lebih dari 1, 2 lebih dari 0, 2 lebih dari min 1, 2 lebih dari min 2, 2 lebih dari min 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Maka S terbatas di atas itu dia arahnya, 2 ini arahnya akan selalu ke kiri.
sampai tak hingga. Nah, maka S terbatas di atas tetapi tidak memiliki batas bawah. Jadi dapat disimpulkan si himpunan S ini sehingga tidak terbatas meskipun dibatasi di atas. Dia terbatas di atas oleh siapa? Oleh si 2. Cuma 2 batas atasnya, apalagi? 3 bisa. Pokoknya bilangan yang lebih besar dari 2 ya. 2 dan yang lebih besar dari 2 ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi 2.3.2. Misalkan himpunan tak kosong S subset R yang pertama, jika S terbatas di atas, maka U elemen R disebut supremum dari S jika U adalah batas atas dari S dan jika V adalah sebarang batas atas dari S, maka U lebih kecil sama dengan V. Bilangan yang lebih kecil dari U bukan batas atas S. Jika U adalah supremum dari S, maka dapat ditulis U sama dengan sub S. Yang kedua, jika S terbatas di bawah, maka W elemen R disebut infimum dari S jika W adalah batas bawah dari S, dan jika T adalah sebarang batas bawah dari S, maka T kurang dari sama dengan W. Bilangan yang lebih kecil dari T bukan batas bawah S. Jika T adalah infimum dari S, maka dapat ditulis T sama dengan inf S. Kita lihat gambar. Balik lagi ke halaman sebelumnya. Yang pertama itu yang bagian T, bilangan yang lebih kecil dari T bukan batas bawah dari S, tuh yakin? Bukan ya, Bu? Seharusnya apa? Ini yang mau infimumnya si W apa si T? Kalian nggak konsisten nih. Ya, Bu. Ya, nah, kalian maunya apa infimumnya? Ya, berarti harus konsisten. Berarti W bukan batas bawah S ya, Bu? Coba yang poin keduanya itu diperbaiki, seharusnya apa? Yang kedua dari poin kedua. Nah, poin kedua dari infimum maksudnya. Jika T adalah sebarang batas bawah dari S, maka T kurang dari sama dengan W. Bilangan yang lebih kecil dari W bukan batas bawah dari S. Nggak masalah kan kalau lebih kecil? Coba dibuat di garis bilangan, coba. Di bawah ini aja, dikasih pakai annotation. Kasih contoh. Pakai ilustrasi yang bilang himpunan yang ada batas bawahnya, terus kira-kira infimumnya apa. Atau saya kasih deh garis bilangan real, himpunan dari 0 sampai 1. Nah, infimumnya apa kira-kira? 0-nya 0,1 himpunan buka. Interval buka maksudnya. Dibuat coba garis bilangan realnya di bawah. Oke, menurut dugaan kalian itu yang jadi U apa, yang jadi W apa? U supremum maksudnya, W adalah infimum.
dipakai spidol lain, U-nya apa, V-nya apa, U-nya apa, W-nya apa, kemudian V-nya apa, T-nya apa. Posisinya di mana gitu, masing-masing U, W, T, V. Coba yang S-nya dulu diarsir dulu, S-nya diarsir pakai spidol warna lain. Oke, kemudian U-nya apa? Taruh U-nya apa? Terus U maksud saya adalah si supremumnya apa? Terus kemudian W-nya apa yang berlaku sebagai infimum? Kemudian W sebagai infimum, posisinya di mana? Oke, nggak usah ditulis supremum. Kemudian itu jika V adalah sembarang batas atas dari S, maka V besar sama dengan U. Berarti V boleh ada di mana? Coba V pakai spidol lain lagi untuk V dan W. Karena kan U kurang dari sama dengan V, jadi V-nya itu berada di atas atas. Ke kanan, ini yang diarsir. Oke, posisinya V itu mungkin di mana saja? Bisa lebih dari satu, bukan sih Bu, kayak 2, 3, dan seterusnya. Ya, ditaruh di garis bilangan. Nggak usah dikasih 1, 2, 3, 4. Tadi itu kan kalian ngasih contoh batas atas juga batas bawah, tadi itu juga apa sih? Iya, batas bawah yang sebelumnya itu juga. Coba kalian back ke halaman sebelumnya coba. Yang kalian ngasih contoh. Nah, yang ini. Itu batas atasnya bukan 3, bukan selain 2 itu bukan 3, 4 dan seterusnya ya. Pokoknya bilangan yang lebih besar dari 2. Bedanya kita sekarang belajarnya adalah analisis real, bilangannya adalah bilangan real gitu ya. Bilangan real itu sangat rapat, setelah 2 itu bukan 3, ada tak hingga bilangan antara 2 dan 3. Jadi batas atas dari S itu adalah sembarang bilangan yang lebih besar sama dengan 2. Jadi bukan
2, 3, 4, dan seterusnya. Bukan itu saja. Pokoknya semua bilangan yang lebih besar sama dengan 2. Kemudian balik lagi ke tadi, definisi supremum dan infimum. Nah, CV itu, oke. CV itu adalah semua, mana, coba dipertegas. CV itu adalah semua apa? Bilangan yang coba sambil ngomong, berarti V itu kemungkinannya semua bilangan yang mana? Yang lebih besar dari U ya, Bu? Iya. U-nya berapa? U-nya di sini 1. Berarti semua bilangan yang lebih besar dari 1 itu adalah batas atas dari si S. Kemudian untuk si T-nya, coba Yang untuk lebih kecil dari W. ya, coba untuk T-nya di arsirnya jangan pink lagi, coba hijau atau apalah, pokoknya selain merah dan selain pink, selain warna yang telah muncul. Oke, jadi T itu adalah semua bilangan yang kurang dari sama dengan W itu ya. Nah, berarti kalimat keduanya itu benar nggak itu di poin kedua itu? Jika T adalah sembarang batas bawah dari S, maka T kurang dari sama dengan W, itu oke. Nah, kalimat berikutnya menurut kalian itu benar apa tidak? Salah ya Bu, harusnya jika W adalah infimum dari S, maka dapat ditulis W sama dengan infimum dari S. Bukan, masih di poin kedua dulu. Bilangan yang lebih kecil dari T bukan batas bawah dari S itu benar apa enggak? Enggak ya, Bu. Seharusnya apa? Bilangan yang lebih kecil dari W bukan batas bawah S. Enggak masalah kan? Kan memang lebih kecil. Memang harus lebih kecil yang batas bawahnya. Harusnya bilangan yang lebih besar dari T bukan batas bawah S. Dari T kalau saya ambil T-nya -1, terus kalau -setengah masih batas bawah nggak dia? Sih, Bu. Jadi seharusnya apa? Bilangan yang lebih Besar dari T bukan batas bawah S. kan udah saya kasih contoh, saya ambil T-nya -1, terus saya ambil setengah, kan setengah, min setengah besar dari -1, tapi min setengah itu masih batas bawahnya S. Pernyataan kalian salah. Lebih besar dari W. Ya, berarti apa seharusnya yang poin kedua itu coba diulang lagi. Jika T adalah sebarang batas bawah dari S, maka T kurang dari sama dengan W. Bilangan yang lebih besar dari W bukan batas bawah S. Oke. Kemudian yang poin ketiganya juga kurang tepat, seharusnya apa? Jika W adalah infimum dari S, maka dapat ditulis W sama dengan infimum S. Iya, oke, boleh dilanjut. Jadi intinya adalah S itu adalah, si supremum itu adalah batas atas terkecil. Artinya kalau ada yang lebih kecil dari dia lagi, itu bukan batas bawah lagi. Kalau subinfimum, dia adalah batas bawah terbesar. Artinya kalau ada yang lebih besar dari dia lagi, itu bukan batas bawah. Tapi kalau ada yang lebih kecil dari dia, ya nggak masalah, masih batas bawah. Gitu. Toh dia terbesar. Nah, kalau infimum, terbatas atas, tapi yang terkecil. Kalau ada yang lebih kecil dari dia lagi, bukan batas atas. Tapi kalau ada yang lebih besar dari dia, ya nggak masalah. Masih batas atas. Oke, dilanjutkan. Coba di gambar yang tadi belum dijelaskan tuh, gambar halaman sebelum ini.
Kita lihat gambar di sini. Ini adalah batas atas dari himpunan S, dan sudah kita ketahui dari definisi bahwa supremum itu batas atas terkecil, maka sub S-nya berada di sini, di mana nilainya harus lebih kecil dari himpunan batas atas. Dan kita lihat di sini, ini batas bawah terbesar himpunan S, dan sudah kita ketahui juga dari definisi bahwa infimum adalah batas bawah terbesar, maka infimum terletak di sini, di mana nilainya harus lebih besar dari himpunan batas bawah S. Oke, dilanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan, dilanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke proposition. Misalkan himpunan tak kosong S subset R, yang pertama, jika S punya supremum, maka supremum tersebut tunggal. Yang kedua, jika S punya infimum, maka infimum tersebut tunggal. Kita akan membuktikan yang pertama, jika S punya supremum, maka supremum tersebut tunggal. Ada yang tahu nggak nih teman-teman premisnya apa? Berarti kita misalin ya U1 sama E2 itu supremum dari S, terus kita buktiin kalau U1 itu sama dengan S, sama dengan U2. Iya benar ini, terima kasih. Premisnya misalkan U1, U2 adalah supremum dari S, akan dibuktikan U1 sama dengan U2. Pembuktiannya, kita mengandaikan U1 kurang dari U2, karena U2 supremum, maka U1 bukan batas atas dari S. Hal ini kontradiksi bahwa U1 supremum dari S. Yang kedua, kita mengandaikan U2 kurang dari U1. Karena U1 supremum, maka U2 bukan batas atas dari S. Hal ini kontradiksi bahwa U2 supremum dari S. Jadi, pengandaian kita terbukti bahwa U1 sama dengan U2. Kita akan membuktikan yang kedua, jika S punya infimum, maka infimum tersebut tunggal. Premisnya ada yang tahu nggak nih teman-teman? Kita misalin juga kayak tadi berarti ya, W1, W2 itu infimum dari S. Terus kita buktiin juga kalau W1 itu sama dengan W2. Iya benar Yuni, terima kasih. Premisnya misalkan W1, W2 adalah infimum dari S, akan dibuktikan W1 sama dengan W2. Pembuktiannya, kita mengandaikan yang pertama W1 kurang dari W2. Karena W1 infimum, maka W2 bukan batas bawah dari S. Hal ini kontradiksi bahwa W2 infimum dari S. Yang kedua, kita mengandaikan W2 kurang dari W1. Karena W2 infimum, maka W1 bukan batas bawah dari S. Hal ini kontradiksi bahwa W1 infimum dari S. Jadi, terbukti pengandaian kita bahwa W1 sama dengan W2. Oke, bentar, stop dulu. Balik lagi. Oke. Kalian kalau ingin nomor 2 itu, kalian kalau ingin membuktikan jangan lupa di awal itu ditambahkan kata akan dibuktikan jika gitu ya. Kalau nulis kayak gini doang artinya kalimat itu sudah terbukti, pernyataan itu sudah ada gitu. Berarti pernyataan ini sudah terbukti benar. Kalau cuma ditulis jika S sesungguhnya infimum, maka infimum tersebut tunggal gitu.
Padahal kalian kan baru mau membuktikan ini. Kemudian kalau hal ini kontradiksi bahwa, coba kalau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tepat nggak ya pakai kata bahwa? Seharusnya pakai hal ini kontradiksi dengan, gitu, kalau mau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seharusnya hal ini kontradiksi dengan W2 infimum dari S, sama halnya yang dengan yang tadi juga ketika di infimum. Oke, silakan dilanjut. Agar himpunan tak kosong S dalam R memiliki supremum, harus memiliki batas atas. Jadi, tidak setiap subset dari R memiliki supremum, dan tidak setiap subset dari R memiliki infimum. Ada 4 kemungkinan untuk S subset R yang tak kosong. Yang S dapat yang pertama, memiliki supremum dan infimum. Yang kedua, memiliki supremum tetapi tidak infimum. Yang ketiga, memiliki infimum tetapi tidak supremum, dan yang keempat, tidak memiliki supremum maupun infimum. Selanjutnya, kita masuk ke lemma 2.3.2. Pernyataan tentang batas atas U dari himpunan S adalah ekuivalen. Yang pertama, jika V adalah sebarang batas atas dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Yang kedua, jika Z kurang dari U, maka Z bukan batas atas dari S. Yang ketiga, jika Z kurang dari U, maka terdapat SZ elemen S sehingga Z kurang dari SZ. Yang keempat, jika epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat S epsilon elemen S sehingga U min epsilon lebih kecil S epsilon. Kita akan membuktikan lemma 2.3.2. Premis umumnya, jika U batas atas dari S, akan dibuktikan karena pernyataan U batas atas dari S adalah ekuivalen, jadi mereka saling menyebabkan, yaitu 1 menyebabkan 2, 2 menyebabkan 3, 3 menyebabkan 4, 4 menyebabkan 1. Pembuktiannya, Sekarang saya akan membuktikan 1 menyebabkan 2. Kira-kira ada yang tahu nggak nih premisnya apa, teman-teman? Mohon maaf kelompok 3 suaranya tidak terdengar. Oh ya, maaf. Sudah terdengar? Sudah cukup terdengar. Terima kasih nih. Sekarang saya akan membuktikan 1 menyebabkan 2. Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman premisnya apa? Kita misalkan ya kalau V itu sebarang batas atas dari S. Ya, terima kasih Uni. Kita akan premisnya itu, misalkan V adalah sebarang batas atas dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Akan dibuktikan jika Z kurang dari U, maka Z bukan batas atas dari S. Pembuktiannya yaitu misalkan Z kurang dari U, kita andaikan bahwa Z batas atas dari S. Maka kita peroleh U kurang dari sama dengan Z. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan premis, maka pengandaian kita salah. Haruslah Z bukan batas atas dari S. Pernyataan premis yang mana yang kontradiksinya? Dari premis, Bu, yang misalkan V adalah sebarang batas atas dari S, yang U kurang dari sama dengan V.
nggak terjadi kontradiksi kan? Coba balik lagi. Kontradiksinya kemana coba? Kalian bilang kontradiksinya kemana? Pernyataan Kak, premis. kan di premis U kecil sama dengan V, nggak masalah. Terus? Berarti bukan kontradiksi ya, Bu? Ya kontradiksi, tapi makanya kalian andaikan Z batas atas dari S, maka diperoleh U kecil sama dengan Z, itu alasannya apa? Rasanya saya coret-coret makalah kalian, nyuruh kalian nyari alasannya. Premis umum jika U batas atas dari S itu sebenarnya nggak perlu sih, itu sebenarnya cukup dengan pernyataan berikut ekivalen saja sih. Tanpa ada premis umum pernyataan berikut ekivalen, itu tetap terbukti kok. Kalian karena memisalkan U-nya batas atas dulu, makanya kalian pembuktiannya jadi salah. Ibu itu berdasarkan definisi 2.3.2 bukan sih, Bu? Apa? Yang jika V adalah sembarang batas atas dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Kalau U-nya apa? Bilangan yang lebih kecil dari U bukan batas atas S. Kalau U-nya apa? Supremum. Iya, supremum. Kamu punya U sebagai supremum nggak? Di modal kamu? Nggak punya, Bu. Nggak punya. Kan modal kamu cuma poin 1. Dan terus ada premis tambahan untuk arah kiri, arah 1 ke 2. Itu premis umumnya seharusnya misalkan S subhimpunan tak kosong dari R, seharusnya premis umumnya. Itu nggak ada di premis itu. Cuman premis umumnya itu cuman S subhimpunan tak kosong dari R.
Coba pakai ketik itu jika U batas atas tuh kamu timpa aja kalau kamu coret kelamaan. Ibu maaf tadi apa, Bu? Misalkan S subhimpunan tak kosong dari R. Saya sudah bilang kali-kali loh dari tadi. Itu bukan premis 1 ke 2, itu premis umum. Misalkan, premis itu dimulai dengan kata misalkan. Dari andaikan Z batas atas dari S, maka berdasarkan apa kamu memperoleh U kecil sama dengan U? U kecil sama dengan Z, alasannya dari mana? Tuliskan alasannya. Ini kalau lama ngedit ngedit ininya, kalau lama ngedit slide tampilan ini, coba kamu ke SWP aja biar cepat. Annotation-nya di clear dulu.
Coba tampilan layarnya kamu zoom in jadi 150% dulu. Di bawah tulisan window tuh, di bawah menu window ada tulisan 100%, kamu naikin jadi 150. Kan di atas ada file, edit, insert, view, go, typeset, tool, compute, window. Nah, pas bawah window ada 100%. Annotation-nya ditutup dulu. Jangan pakai annotation, kamu ngeklik biasa aja, yang 100% itu kamu klik, terus naikin jadi 150. Yang 100% itu loh, bukan di tools. Zoom in, tahu kan zoom in? 150. Ya, andaikan Z batas atas dari S, maka berdasarkan apa? Coba diperoleh, coba setelah kata maka, diperoleh maka berdasarkan andaikan Z batas atas dari S, maka berdasarkan apa? Diperoleh U kecil sama dengan Z. Coba andaikan Z batas atas dari S itu, Z batas atasnya kamu tarik aja supaya layarnya dari sampingnya andaikan, terus kamu delete apa tuh? Ya delete, biar yang baris bawahnya itu ketarik. Kamu taruh kursor kamu di samping kata andaikan, spasi. Nah, kemudian setelah S, tarik lagi, makanya ditarik ke atas. Andaikan Z batas dari atas dari S, maka coba di setelah kata maka itu sisipkan berdasarkan apa? Tuliskan kata berdasarkan, terus coba tampilan layarnya naikin yang premisnya dilihatin. Ini di layar nggak kelihatan premisnya. Di scroll layarnya sehingga premisnya kelihatan. Oke, ada yang bisa ngasih tahu kenapa U kecil sama dengan Z? Alasannya bukan U supremum, kita nggak punya modal bahwa U itu supremum. Berdasarkan definisi bisa nggak, Bu? Definisi Berdasarkan apa? definisi 2.3.2. 2.3.2 itu definisinya tentang apa? Iya, Bu, tentang supremum. Nah, itu. Kamu punya modal supremum tidak? Berarti Coba saya tanya, modal pembuktian kamu mana sih di sini? Kalau kamu pakai supremum itu sama saja kamu di kehidupan nyata kamu memakai sesuatu yang bukan hak kamu. Kamu cuma punya info bahwa S itu
himpunan tak kosong dari dari R. Terus apa lagi info yang kamu punya? Modal pembuktian kamu. U terbatas di atas S ya, Bu. Nggak ada. Kan kondisinya modal itu yang mana sih yang terletak di bagian apa tulisannya? Di sampingnya akan dibuktikan atau premis? Modal yang premis ya, Bu. Oke, terus premis kamu, coba dari premis umum naikin lagi. Tadi premis umum kan kamu punya misalkan himpunan tak kosong dari R. Terus apa lagi premis kamu? Premis umum itu maksudnya adalah premis yang dimiliki oleh semua poin 1, 2, 3, 4. Tapi dari pembuktian 1 ke 2 saja premis kamu apa? U batas atas dari himpunan S ya, Bu. Adakah tertulis di sana U batas atas dari S? Saya tidak membaca loh. Iya. Coba ke halaman sebelumnya, isi lemanya apa sih? Oke, itu seharusnya pernyataan berikut ekivalen gitu aja seharusnya. Pernyataan berikut tentang himpunan tak kosong dari R ekivalen gitu aja. Pernyataan berikut tentang subhimpunan tak kosong, atau misalkan S subhimpunan tak kosong dari R gitu. Kemudian pernyataan berikut ekivalen. Tentang tak kosong tidak sama dengan S subset R. Tak kosongnya pakai pakai notasi. Himpunan tak kosong notasinya apa? Pakai kontrol SO kalau nggak salah, kalau mau pakai keyboard. Kalian jangan kelamaan, udah 8:30 loh. Ini saja lama. Itu Ibu. apa itu theta itu? Kalau pakai kontrol SO bisa nggak kalian? Kemudian kontrol S sama dengan. Ibu berarti definisi 2.3.1 ya, Bu? Yang bicara tentang itu. Bentar, saya layarnya masih kecil. Subset R. Tadi kan kontrol SO, terus S-nya subset dari R. Oke, coba yang premis umumnya diganti dengan itu, di copy ya, yang no himpunan kosong tidak sama dengan S subset R, di copy ke bawah. Di premis umum.
Oke. Coba modal pembuktian kalian mana sih? Modal itu adalah setelah kata premis. Coba yang premis mana saja? Pembuktian 1 kedua. Coba di blok pakai kursor. Premis umum adalah yang pertama adalah itu. S adalah suhu himpunan tak kosong dari R. Kemudian apalagi premisnya untuk pembuktian 1 kedua? Coba balik lagi ke lemanya poin 1 isinya apa? Jadi maksud saya mau nunjukin poin 1 itu isinya apa. Jika V adalah sembarang batas atas dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Coba balik lagi ke bawah. Ke bawah lagi. Ke frame berikutnya. Coba premis bagian 1 itu jangan pakai misalkan jika V. Jikanya J-nya besar. Oke, sekarang apa premis kalian dari pembuktian 1 kedua? Kalian jangan sekedar nulis loh, harus paham itu maksudnya apa. Jangan karena saya suruh nulis premis terus nulis saja itu kayak gitu terus tapi nggak tahu itu gunanya apa. Jadi premis yang U kurang dari sama dengan V akan dibuktikan menjadi Z kurang dari U, bukan Bu? Apa? Z itu Kurang bukan jelas? batas atas dari S. Kurang jelas gimana? Dari premis kita ini U kurang dari sama dengan V akan dibuktikan menjadi Z kurang dari U. Pakai pengandaian, Bu. Maka Z bukan batas atas dari S. Kan itu mau dibuktikan. Yang premis saja yang mana? Yang saya tanya yang premis saja yang mana? Premis itu adalah modal pembuktian. Yang mana modal pembuktian kalian? U kurang dari sama dengan V, Bu? Enggak dong. Enggak lengkap. Jika V adalah sebarang batas atas dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Oke, sekarang kalian andaikan Z batas atas dari S. Maka berdasarkan apa kalian bisa simpulkan bahwa U kurang dari sama dengan Z? Berdasarkan yang premis umum dan premis 1 kedua ya, Bu? Lebih tepatnya premis yang mana? Yang lebih spesifiknya. Premis umum, Bu. Premis umum cuma bilang Z subhimpunan tak kosong dari R. Premis 1 kedua atau definisi 2.3.1, Bu. Kalian nggak pakai definisi, kalian pakai premis saja. Pakai definisi apa? Oh, berarti premis yang pembuktian 1 kedua ya, Bu? Iya. Kalau kalian pakai definisi, itu artinya kalian sudah punya U itu batas atas. Padahal kan nggak ada info U-nya batas atas. Kalian itu cuma punya S itu subhimpunan tak kosong dari R, dan bahwa kalau V itu adalah batas atas dari S, maka V itu bisa sama dengan U. Cuman itu yang kalian punya. Terus sekarang kalian sudah punya kondisi, andaikan Z batas atas dari S, maka kalian bisa tuh pakai premis. Z-nya sekarang diganti dengan si V. Tadi V yang di premis diganti dengan Z. Berarti apa? Jika Z batas atas dari S, maka berdasarkan, coba itu premis, itu kalian tulis premis 1 kedua gitu ya, nulisnya, biar kalian nggak bingung. Tambahkan premis 1 kedua, panah 1 panah 2 itu. Yang 1 panah 2 itu kalian copy aja ke bawah. Ya. Sebenarnya itu nggak perlu, cuman karena kalian bingung, jadinya sebaiknya itu ditulis. Bukan ke sana, di copy. Yang Itu ini yang disamakan andaikan berdasarkan Z, premis. ya, samping premis yang diperoleh, Hafiza. Di sini Hafiza. Nah, oke, diperoleh U kurang dari sama dengan Z.
Nah, kemudian hal ini kontradiksi dengan apa? Bukan dengan pernyataan premis lagi, kan nggak ada masalah dengan premis. Kontradiksinya dengan apa? Boleh sih dengan premis, tapi premis yang mana? Itu kan kalian ada premis yang lain juga itu. Premis 1 kedua ya, Bu. Dengan premis 1 kedua nggak masalah orang hasil itu diperoleh dari Dengan premis 1 premis kedua. satu ya, Bu. Dengan pengandaiannya bukan, Bu. Kan dia dengan dia misalkan Z itu kurang dari U. Tapi berarti sedangkan diperolehnya U kurang dari sama dengan Z. Jadi kontradiksi, Berarti Bu. jadi hal ini kontradiksi dengan pernyataan premis yang mana, coba ditambahkan. Bahwa dituliskan dengan pernyataan premis bahwa apa, coba. Tadi yang ngomong barusan benar, coba dikasih tahu temannya. Bahwa Z kurang dari U. Iya. Oke. Oke, lanjut ke pembuktian berikutnya. Coba diulang lagi dari awal yang menjelaskan. Akan Dari awal dibuktikan, ya, dari premis umum. akan premis umum ya. Tapi Z ke atas. Suaranya putus-putus. Suara saya sudah terdengar. Terdengar tapi putus-putus. Sudah terdengar belum? Coba, tapi tadi sih putus-putus. Coba kamu lanjutin dulu. Pembuktiannya yaitu premis umumnya misalkan himpunan tak kosong tidak sama dengan S dan S S subhimpunan tak kosong dari R, bacaannya gitu. S subhimpunan tak kosong dari subhimpunan tak kosong dan S subset dari bilangan real akan dibuktikan pernyataan S subhimpunan tak kosong dari R. S subhimpunan tak kosong dari R akan dibuktikan pernyataan 1 menyebabkan 2, 2 menyebabkan 3, 3 menyebabkan 4, dan 4 menyebabkan 1. Pembuktiannya yaitu kita pertama membuktikan 1 menyebabkan 2 dulu. Premisnya, jika V adalah sembarang batas atas dari S, maka U kurang dari V. Akan dibuktikan jika Z kurang dari U, maka Z bukan batas atas dari S. Pembuktiannya, misalkan Z kurang dari U, andaikan Z Nah, misalkan Z kecil dari U, itu dari mana kita ngambilnya? dari premis 2 ya, Bu? Iya. Misalkan Z kurang dari U itu kita ambil dari premis 2, andaikan Z batas atas dari S, maka berdasarkan premis 1. Kenapa kita, kemudian kita pakai kontradiksi, berarti apa yang kita andaikan salah? Yang Z kurang dari U, Bu. Enggak dong, kan Z kurang dari U itu benar. Yang U kurang dari sama dengan Z ya, Bu? Coba yang kalau kita pakai kurang dari kontradiksi itu sama yang kita dengan andaikan Q, Bu. biasanya apa salah? Oh, yang Q-nya, Bu. Berarti maka Z batas atas dari S. Berarti yang kita andaikan salah itu adalah Z bukan batas atas dari S kan? Tujuan di poin 2 itu yang kita andaikan salah. Iya, Bu. Ya. Coba diulang lagi kita. Premis kita apa di poin 2? Premis. Jadi ulang aja ya, Bu. Ya. Pembuktiannya 1 menyebabkan 2, yaitu premisnya jika V adalah sembarang batas atas dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Akan dibuktikan jika Z kurang dari U, maka Z bukan batas atas dari S. Misalkan Z kurang dari U kita ambil dari premis 2, maka andaikan Z batas atas dari S, maka berdasarkan premis 1 menyebabkan Kita ingin 2, membuktikan dengan cara kontradiksi dengan mengandaikan tujuan kita salah, yaitu kamu jelasinnya kayak gitu. kita akan membuktikan berdasarkan kontradiksi bahwa Dengan kontradiksi bahwa premis 1 menyebabkan 2 itu salah. Maka premis 1 menyebabkan 2 itu salah. Lebih spesifik yang kamu andaikan salah itu yang mana? Yang Z bukan batas atas dari S. maka
Coba diulang lagi. Misalkan Z kurang dari U, kita ambil dari premis 2, dan kita andaikan Z batas atas dari S, maka kita akan Coba kita ingin buktikan dengan kontradiksi dengan mengandaikan apa yang salah. kita andaikan Z batas atas dari S, Bu. Kita andaikan Z bukan batas atas dari S itu salah. Kita andaikan Z bukan batas atas dari S itu salah. Berarti yang kita andaikan adalah Ini Bu, Z batas atas dari S. ya kamu jelasin. Jangan menjawab pertanyaan saya, kamu menjelaskan. Maka kita andaikan Z batas atas dari S. Maka berdasarkan premis 1 menyebabkan 2, diperoleh U kurang dari sama dengan Z. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan premis bahwa Z kurang dari U. Maka pengandaian kita salah, haruslah Z bukan batas atas dari S. Kemudian, coba tanya temannya, ngerti nggak? Ada yang masih kurang paham? Kamu tadi hal ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa itu kamu intonasinya salah loh ya. Intonasinya salah itu maknanya juga salah. Coba diulang lagi. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan premis. Itu. Maksud kamu apa itu? Jangan sekedar baca. Kamu tadi intonasi bacanya salah. Jadi pemahamannya juga salah. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan premis 2 bahwa Z kurang dari U, maka pengandaian kita salah, haruslah Z bukan batas atas dari S. Oke. Kalau ada yang nanya, silakan lanjut. Karena udah lewat dari jam 8:30. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa pernyataan 2 menyebabkan 3. Premisnya itu, misalkan Z kurang dari U, maka Z bukan batas atas dari S. Akan dibuktikan jika Z kurang dari U, maka terdapat SZ elemen S, sehingga Z kurang dari SZ. Pembuktiannya, kita misalkan Z kurang dari U, maka berdasarkan premis, Z bukan batas atas dari S. Haruslah terdapat SZ elemen S yang lebih dari Z, sedemikian sehingga Z kurang dari SZ. Jadi, Coba itu merasakan premis yang mana? Premis 2. Maka berdasarkan premis 2, Z bukan batas atas dari S. Haruslah terdapat SZ elemen S yang lebih dari Z. Sedemikian sehingga... Nah, itu alasannya apa? Haruslah terdapat SZ elemen S yang lebih dari Z, itu alasannya apa? Apa yang menjamin bahwa ada SZ di Z yang lebih besar dari Z? Karena Z bukan batas atas dari S ya, Bu. Iya, terus berdasarkan apa kamu bisa menyimpulkan itu? Berarti ada landasannya kan, entah definisi, entah apa. Berdasarkan definisi atau apa, itu kamu dapat menyimpulkan bahwa ada SZ elemen S sehingga si SZ itu lebih besar dari Z. Menurut definisi ya, Bu. Definisi 2.3.1.
Ya. Coba biar rapi kamu nulisnya, karena Z bukan batas atas dari S, maka berdasarkan definisi 2.1 yang haruslah terdapat itu coba kalian harus runut gitu pembuktiannya, karena kalian masih pemula. Karena Z bukan batas atas dari S, maka menurut definisi itu benar tadi. Kenapa dihapus? Karena Z bukan batas atas dari S, maka karena Z bukan batas atas dari S, mana Z-nya? Maka berdasarkan definisi berapa? 231. Definisinya D-nya besar. Haruslah terdapat itu. Gini ya, Bu. Ya. Saya baca dari awal. Rem 2, pembuktian 2 menyebabkan 3. Premisnya itu, misalkan Z kurang dari U, maka Z bukan batas atas dari S. Akan dibuktikan jika Z kurang dari U, maka terdapat SZ elemen S sehingga Z kurang dari SZ. Pembuktiannya kita misalkan Z kurang dari U, maka berdasarkan premis Z bukan batas atas dari S. Karena Z bukan batas atas dari S, maka berdasarkan definisi 2.3.1 haruslah terdapat SZ elemen S yang lebih dari SZ. Sedemikian sehingga Z kurang dari SZ. Jadi terbukti bahwa jika Z kurang dari U, maka terdapat SZ elemen S sehingga Z kurang dari SZ. Oke, next. Selanjutnya saya akan membuktikan 3 menyebabkan 4. Premisnya, misalkan Z kurang dari U, maka terdapat SZ elemen S sehingga Z kurang dari SZ. Akan dibuktikan untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat S epsilon elemen S sehingga U min epsilon kurang dari S epsilon. Pembuktiannya, misalkan epsilon lebih besar dari 0, karena U min epsilon kurang dari U, maka berdasarkan premis 3, terdapat SZ elemen S yang lebih dari U min epsilon, sedemikian sehingga U min epsilon lebih kecil SZ. Coba tanya temannya, paham nggak? Sudah paham belum, teman-teman? Kalau ada yang nanya, skip. Lanjut. Selanjutnya, saya akan membuktikan 4 menyebabkan 1. Premisnya,
Misalkan untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat S epsilon elemen S sehingga U min epsilon kurang dari S epsilon. Akan dibuktikan jika V adalah sebarang batas atas dari S, maka U kurang dari V. Maka U kurang dari sama dengan V. Pembuktiannya, ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Misalkan V adalah sembarang batas atas dari S, akan dibuktikan U kurang dari sama dengan V. Andaikan U lebih dari V, maka epsilon sama dengan U min V. Karena epsilon lebih dari 0, maka U min Seharusnya itu maka U sama dengan stop. Maka epsilon sama dengan U dikurang V langsung besar dari 0 aja. Tambahkan besar dari 0 di atasnya. Andaikan U besar dari V, maka epsilon sama dengan U dikurang V besar dari 0. Oke, kemudian lanjutin. Karena epsilon lebih besar dari 0, maka U min epsilon kurang dari U min epsilon kurang dari U. Sehingga berdasarkan premis terdapat S epsilon elemen S yang lebih dari U min epsilon. Sedemikian sehingga U min epsilon kurang dari S epsilon. Bentar, coba naikin lagi. Coba liatin premisnya, oke. U dikurang epsilon kecil. Coba tadi kamu bilang apa? Karena U kurang epsilon kecil dari U, maka berdasarkan premis terdapat S epsilon elemen S sehingga yang lebih dari U kurang epsilon. Ini maksudnya apa sih? Coba kalian kalau bisa pakai notasi matematika, pakai notasi matematika aja. Seharusnya ini kan sebenarnya bisa diringkas ya. Premis itu bilang bahwa jika untuk setiap epsilon besar dari 0 ada S epsilon elemen S sehingga U di epsilon kecil dari S epsilon. Sementara tadi kamu menjelaskan karena U kurang epsilon kecil dari U, maka berdasarkan premis kan nggak matching itu alasannya. Berarti sehingga berdasarkan premis 4 terdapat S epsilon elemen S sedemikian sehingga U kurang epsilon kurang dari S epsilon ya Bu? Kenapa? Udah lagi. Coba karena epsilon besar dari 0, kalau kamu pakai premis 4, kamu perlu nggak kondisi U kurang epsilon kecil dari U itu? Butuh info itu nggak untuk, butuh? Suaranya kurang jelas. Tidak ya, Bu? Kan kamu tidak, berarti hapus saja. Karena epsilon besar dari 0, maka berdasarkan premis apa? U min epsilon. Coba sehingga berdasarkan premisnya dihapus dulu. Karena epsilon besar dari 0, langsung saja berdasarkan premis apa? Sehingga dan maka itu dihapus dulu. Ditarik aja ke atas. Sehingganya yang sehingga di baris berikutnya itu tarik ke atas. Backspace, naik ke atas. Makanya ada. Maka berdasarkan premis 4 gitu ya. Maka premis terdapat S epsilon sehingga apa maksudnya S epsilon sehingga ukuran epsilon kecil dari S epsilon.
Nah, itu backspace ke atas. Backspace ke atas. Backspace lagi, yang S epsilon yang lebih besar dari U kurang, itu nggak usah, itu kan pernyataannya sama saja itu. Backspace lagi. Yang lebih dari U min epsilon itu dihapus, nggak perlu. Itu perlu. Yang lebih dari U min epsilon yang Yang kamu lebih hapus. itu bisa hapus. Yang S epsilon elemen S, yang lebih U kurang epsilonnya hapus saja bisa. Ya. Iya. Oke. Kemudian, maka epsilon sama dengan U min V, kemudian kita substitusikan dengan U min epsilon kurang dari S epsilon dan diperoleh U min V sama dengan V kurang dari S epsilon. Oleh karena itu, V bukan batas atas dari S. Maka pengadaan kita salah. Haruslah U kurang dari sama dengan V. oke. Itu seharusnya selanjutnya bukan kata maka ya, maka selanjutnya epsilon yang maka epsilon sama dengan U kurang V itu makanya diganti dengan selanjutnya. Yang atas. Bukan, yang itu ganti dengan selanjutnya, makanya selanjutnya kemudian itu dihapus. Selanjutnya epsilon sama dengan U kurang V, kemudiannya dihapus. Kita substitusikan pada, bukan kata dengan. Pada, dengannya ganti dengan pada. Oke, coba diulang presentasinya dari awal. Premisnya, Tadi, misalkan untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat S epsilon elemen S, sehingga U min epsilon kurang dari S epsilon. Akan dibuktikan jika V adalah sembarang batas atas dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Pembuktiannya, ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Misalkan V adalah sembarang batas atas dari S, akan dibuktikan U kurang dari sama dengan V. Andaikan U lebih dari V, maka epsilon sama dengan U min V lebih dari 0. Karena epsilon lebih dari 0, maka berdasarkan premis 4 terdapat S epsilon elemen S sehingga U min epsilon kurang dari S epsilon. Selanjutnya, epsilon sama dengan U min V kita substitusikan pada U min epsilon kurang dari S epsilon dan dapat diperoleh U min V sama dengan V kurang dari S epsilon. Oleh karena itu, V bukan batas atas dari S. Maka pengadaan kita salah. Haruslah U kurang dari sama dengan V. Oke. Ya, dilanjut balik ke halaman Beamer-nya, halaman yang PDF-nya aja. Ini di-save dulu slide-nya. Terus balik ke layar yang PDF yang sudah kalian compile.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lemma 2.3.3. Suatu bilangan U merupakan supremum dari Belum, subset layarnya kosong. belum. Oke, silakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lemma 2.3.3. Suatu bilangan U merupakan supremum dari subset tak kosong S di R jika dan hanya jika U memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, S kurang dari sama dengan U untuk semua S elemen S. Yang kedua, jika V kurang dari U, maka terdapat S aksen elemen S, sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Selanjutnya, kita akan buktikan untuk mempertegas lemma tersebut, di mana premis umumnya itu misalkan S subset di R, dan S bukan himpunan kosong, maka akan dibuktikan U sama dengan supremum S di mana premis umumnya itu misalkan S subset di R dan S bukan himpunan kosong. Maka akan kita buktikan U sama dengan supremum S jika memenuhi yang pertama S kurang dari sama dengan U untuk semua S elemen S. Yang kedua, jika V kurang dari U, maka terdapat S aksen elemen S sedemikian hingga V kurang dari S aksen. Nah, pembuktiannya itu... Ini kan pembuktian dua arah. Bentar, stop. Ini kan pembuktian dua arah. Kalau tujuannya kayak gini, berarti arahnya kemana ini? Kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Dari kiri ke kanan. Dari Kiri ke kanan. kiri ke kanan. Kalau kiri ke kanan, premisnya S itu supremum. Iya. Kalau tujuannya dari kiri ke kanan, seharusnya premisnya apa? Ini kamu baru nulis premis umum loh. Premis kiri ke kanan apa? Premis kiri ke kanannya itu... Coba di layar berikutnya kamu menulis apa sih? Ini maksudnya jika dan hanya jika. Sorry. Oke, berarti itu balik lagi ke halaman sebelumnya. Oke, berarti ini bukan jika memenuhi ya, tapi jika dan hanya jika. Karena ini kamu nulis tujuan umum juga. Ini berarti kamu nulis premis umum dan tujuan umum. Tujuan secara garis besar. Berarti ini bukan jika memenuhi, tapi jika dan hanya jika. Ya, nanti diperbaiki. Oke, ke halaman berikutnya. Kita akan membuktikan dari kiri ke kanan. Premisnya itu, misalkan U sama dengan sub S, maka akan dibuktikan yang pertama, S kurang dari sama dengan U untuk semua S elemen S. Yang kedua, jika V kurang dari U, maka ada S aksen elemen S, sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Pembuktiannya itu, karena U adalah supremum S, maka U adalah batas atas. Akibatnya, kondisi 1 itu berlaku. Yang kedua, jika V kurang dari U, maka V bukan batas atas S. Akibatnya ada S aksen elemen S, sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Selanjutnya, pembuktian dari arah kanan ke kiri. Premisnya itu, misalkan U elemen R yang bersifat S kurang dari sama dengan U untuk semua S elemen S, dan jika V kurang dari U, maka ada S aksen elemen S, sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Akan kita buktikan U sama dengan supremum S, yaitu dengan menunjukkan U merupakan batas atas terkecil dari S. Pembuktiannya, dari sifat 1 menunjukkan bahwa U adalah batas atas dari S. Sedangkan dari sifat 2 menunjukkan bahwa jika V kurang dari U, maka V bukan batas atas dari S. Itu bukan jadi sifat ada ya, tapi kondisi I ya. Iya. Jadi bukan sifat. ada S. Iya, Bu. Jadi ada S aksen elemen S, sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Dengan demikian, U merupakan batas atas terkecil dari S.
Jadi terbukti bahwa U adalah supremum S. Oke, ini alasan-alasannya belum lengkap ya, nanti dilengkapi. Kenapa kalau kayak tadi itu kalau supremum maka S kurang S adalah batas atas, itu dijelaskan dasarnya apa, definisi kah, teorema kah, atau apa. Terus ini juga nah V bukan batas atas, jadi ada S aksen elemen S itu apa yang menjamin gitu. Dituliskan alasannya. Entah definisi kah, atau sifat kah, atau apa. Oke, dilanjut. Di sini saya akan membahas latihan soal 2.3 nomor 1. Yaitu misalkan S1 Coba setimpulan X. soal yang keduanya apa? Ini soal pertama, ini kelompok B udah bahas, mungkin kalau berbeda soalnya lebih menarik. Ini Bu yang soal nomor 2-nya. Oke, yang ini aja deh yang dibahas. Yang nomor 2 aja Bu. Iya, soalnya sisa 5 menit lagi waktunya. Di sini saya akan membahas latihan soal 2.3 nomor 2. Misalkan S2 sama dengan himpunan X elemen bilangan real di mana X lebih besar dari 0. Apakah S2 memiliki batas bawah? Apakah S2 memiliki batas atas? Apakah infimum S2 ada? Apakah supremum S2 ada? Tunjukkan pernyataan Anda. Oke, next. Premisnya yaitu misalkan S2 sama dengan himpunan X elemen bilangan real di mana X lebih besar dari 0, akan dibuktikan. Yang pertama akan dibuktikan 0 merupakan batas bawah S2. Yang kedua akan dibuktikan jika N adalah sembarang batas bawah dari S2, maka N kurang dari 0. Dan yang ketiga akan dibuktikan S2 tidak mempunyai batas atas. Pembuktiannya, Oke, 1 dan 2 itu tujuannya apa? untuk membuktikan adanya infimum atau tidak, Bu. Oke, lanjut. Pembuktiannya, kita akan membuktikan yang pertama, akan dibuktikan 0 merupakan batas bawah dari S2. Karena X lebih besar dari 0, untuk setiap X elemen S2, maka 0 merupakan batas bawah dari S2. Bilangan real apapun yang lebih kecil dari 0 juga merupakan batas bawah dari S2. Dan akan ditunjukkan dan akan dibuktikan jika N adalah sembarang batas bawah dari S2, maka N kurang dari 0. Kita andaikan N lebih besar sama dengan 0, karena 0 itu elemen S2, maka N bukan batas atas dari S2. Coba Batas S2 bawah dari kalian, S2. bentar. 0 kan elemen S2, nggak coba balik ke himpunan S2-nya tadi apa definisinya? Kan 0-nya nggak elemen S2, berarti salah dong Iya, Bu. alasannya. Berarti 0 tidak memiliki batas atas ya, Bu? Kita kan masih ngomongin batas atas, masih ngomongin batas bawah kan, sedang ngomongin batas bawah kan. Iya, Bu. Karena X lebih besar dari 0, berarti 0 itu tidak masuk di himpunan S2. Iya, coba tadi balik lagi ke yang tadi, seharusnya alasannya apa? Kalau N-nya besar dari 0, maka menurut definisi S2 jadinya apa?
Tadi kan alasan kamu karena kalau N-nya besar sama dengan 0, karena 0-nya elemen S2, maka N bukan batas atas. Jadinya seharusnya apa yang benar? Batas atas. Maka N bukan batas atas dari S2 ya, Bu? Kenapa dia bukan batas dari batas atas atau batas bawah sih? Kamu yang konsisten dong. Kamu sedang jelasin batas atas atau batas bawah? Yang kedua ini batas bawah, Bu, membuktikan. Ya, terus kenapa tadi jawabannya batas atas? Kalau N-nya besar sama dengan 0, kalau N-nya sama dengan 0, jadinya apa? N-nya sama dengan 0 berarti dia masuknya ke batas bawah. Kenapa? Masuknya ke himpunan S2 ya, Bu? Emang S2 masuk 0? Kalau misalkan N-nya sama dengan 0, berarti 0 itu masuknya ke batas bawah. Kenapa? Karena di keterangan soal tadi, X lebih besar dari 0 itu, 0-nya tidak masuk ke himpunan S2. Berarti N-nya masih batas bawah. Kalau N-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau N-nya besar dari 0, apa yang terjadi? N-nya bukan batas bawah, Bu. Kenapa? Karena lebih besar sama dengan 0, Bu. Ya, Kalau kalau N-nya misalkan- besar dari 0, kenapa dia bukan batas bawah? Jangan balik lagi karena dia besar dari 0. Kenapa kalau N-nya besar dari 0, dia bukan batas bawah? Kalau N-nya besar dari 0, berarti N-nya apa? Apa hubungan dia dengan S2? Dia bukan batas bawah S2. Iya, kenapa? Kontradiksi ya, Bu? Belum. Coba balik ke halaman definisi S2. Nah, kalau saya punya N besar dari 0, berarti N ada di mana? N merupakan anggota S2. Iya, kalau dia anggota S2, ya bisa aja sih dia menjadi batas bawah, tapi permasalahannya apakah dia dia ada di S2. Kemudian, oke, yang ini kalau soal ini harus pakai sifat yang belum kalian bahas sih ini. Berarti Kalau kalian caranya kayak gitu ya, kalau kalian andaikan N besar dari 0, berarti salah ya, Bu? ya, yang kalian tulis tuh karena 0 elemen S2-nya yang salah, kan 0 bukan elemen S2. Coba kalau pakai lema yang tadi, tapi waktunya udah mau habis. Kalian ada kuliah lagi nggak setelah ini? Ada Bu, jam 9.20. Nah, coba cari alasan yang tepat dulu ya. Kalau kalian cari di lema sebelumnya. Baik, Bu, ntar saya... Mungkin kalian bisa pakai, menurut saya kalian bisa pakai lema yang tadi pernyataan ekivalen itu, tapi kalian pakai yang kondisinya untuk kalau si U itu adalah batas bawah. Kalau yang lema yang tadi itu kan versinya adalah U itu adalah batas atas kan. Mungkin kalian bisa pakai yang itu. Atau kalau enggak, ini ya ini membuktikan bahwa si nolnya adalah infimum ya. Iya, iya, kalian membuktikan bahwa 0 itu adalah infimum.
Kayaknya yang soal ini tidak cukup menggunakan menyelesaikan soal nomor 2 ini tidak cukup pakai sifat-sifat yang sudah kalian buktikan. Kayaknya. Tapi butuh sifat yang lain yang belum masuk pembahasan kalian. Berarti ini salah ya, Bu? Ya, alasan yang kalian tulis itu masih salah. Karena alasan, coba tadi yang kamu tulis apa? Coba tunjukin layarnya. Next, halaman berikutnya yang tadi apa? Yang salahnya itu adalah next. Kalian andaikan N besar sama dengan 0. Karena 0 elemen S2, di sana salahnya. Kan di soal kamu 0 itu bukan elemen S2. Oke, karena waktunya habis, ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, sepenuhnya saya kembalikan ke Ibu Yanti. Terima kasih.